Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Saudara, kita telah memasuki bulan Desember, bulan Natal yang banyak dirayakan dan oleh hampir seluruh umat Tuhan di seluruh dunia ini. Kedatangan Yesus Kristus yang membawakan keselamatan bagi kita. Nah, hari ini tanggal 1 Desember, kita akan sama-sama merenungkan satu tema yang sangat penting sekali dan satu teologi yang masih menjadi perdebatan sampai hari ini. Yaitu apakah keselamatan yang kita telah terima di dalam akan iman kita kepada Yesus Kristus itu dapat hilang atau tidak. Ya, mungkin juga ada di antara kita sampai hari ini yang masih mempertanyakan bagaimana kelak. Ya, jika satu hari kelak saya lemah, saya berdosa, kemudian saya berbuat dosa, kemudian pada saat itu saya meninggalkan dunia ini, apakah saya diselamatkan atau tidak? Ya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita akan sama-sama merenungkan akan firman Tuhan hari ini. Kita minta pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan pada kami. Hari ini kami mau belajar lagi firman Tuhan melalui akan kitab firman Tuhan sendiri, melalui sabda Tuhan sendiri, sehingga kami boleh lebih diyakinkan, lebih mengerti makna daripada keselamatan yang telah kami terima dari Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu, dengarlah seluruh doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Soalnya dalam kitab Efesus pasal yang pertama, kita sama-sama bacakan ayat yang keempat dan yang kelima. Ya, Efesus pertama, ayat yang keempat dan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, saudara sekalian, berkaitan dengan kepercayaan, keselamatan orang percaya. Memang sampai hari ini, saudara, ada orang yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Sehingga kita hari lepas hari, hari lepas hari itu kita harus terus bertobat. Ya memang, saudara, satu hal yang baik. Tapi pertobatan yang kita lakukan setiap hari itu, yaitu untuk merimain kita supaya kita jangan lagi hidup terus-menerus di dalam dosa. Nah, tetapi apakah kalau kita satu hari kemudian kita tidak bertobat, kemudian kita meninggalkan dunia ini, pada saat kita belum bertobat, kita kemudian binasa, tidak selamat. Di dalam firman Tuhan tadi kita lihat, saudara, bahwa di sini dikatakan sendiri ya bahwa di dalam Kristus Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi keselamatan kita, saudara, kita sebagai umat orang percaya ini, kita itu dipilih dari begitu banyak orang di dunia ini. Kita itu telah dipilih dan diselamatkan. Jadi dapat dikatakan kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Supaya apa dikatakan? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Tujuan daripada pemilihan ini adalah supaya kita ini yang hidup di dalam dosa mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan kita hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup, kita harus berusaha hidup di dalam akan kekudusan, saudara ya. Dan kemudian juga di dalam ayat yang kelima, saudara, dikatakan Dia telah menentukan kita dari semula menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Tidak ada pemaksaan. Jadi pemilihan dan penentuan daripada Allah yang berotoritas, Allah Tritunggal ini, itu adalah hak prerogatif daripada Allah sendiri. Dia mau pilih siapa, Dia mau menyelamatkan siapa. Ada orang bilang,
oh nggak fair dong kalau begitu. Begitu banyak orang di dunia ini yang berdosa. Tapi kenapa Allah cuma memilih sebagian daripadanya? Saudara sekalian, itu cara berpikir kita adalah cara berpikir daripada manusia. Misalnya, kalau anak-anak kita punya 2-3 anak deh ya. Yang kelas SMA pergi sekolah kita kasih dia uang belanja mungkin ya 50.000 gitu ya. Nah, yang SD kita kasih 10.000. Kemudian apakah bisa bilang, ini pilih kasih. Kenapa satu dikasih 50, satu kasih 10. Bahkan mungkin yang TK, saudara, ya, nggak dikasih sama sekali pegang uang. Nah, kemudian dia bisa bilang juga, wah saya kok nggak dikasih. Ini papa mama pilih kasih. Bukan. Tapi itu adalah hak daripada orang tua yang tahu bagaimana kondisi daripada anak. Saudara, sebagai umat pilihan Tuhan, kalau kita sudah dipilih, saya pribadi percaya bahwa keselamatan itu tidak akan hilang daripada diri kita. Nah, yang paling menentukan sekarang kalau begitu, saudara, ada orang mengatakan, kenapa ada orang yang di akhir hidupnya, dia kemudian meninggalkan Tuhan. Dari kecil, dia gereja, di sekolah minggu, remaja, pemuda, besar. Bahkan ada yang sudah menjadi majelis. Ada bahkan hamba Tuhan. Di akhir hidupnya kemudian dia meninggalkan, dia tidak lagi mau mengikut Tuhan. Nah, ini prinsip yang paling kita harus mengerti, saudara. Menurut saya adalah kenapa kita percaya kepada Yesus Kristus. Itu tujuan paling utama. Saya sering menanyakan orang yang mau dibaptis, kenapa mau menerima baptisan? Kenapa mau percaya Tuhan Yesus Kristus? Saudara, kalau dari awal orang ini dia bilang saya percaya Tuhan Yesus, ya hanya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, yang untuk kepentingan pribadi, maka tidak heran orang ini satu hari ketika dia menghadapi tantangan, dia menghadapi kesulitan, dia akan meninggalkan Tuhan. Ya, jadi misalnya, ya saya percaya Yesus supaya sehat-sehat. Saya percaya Yesus supaya nanti kerjaan saya lancar. Saya percaya Yesus supaya keluarga bahagia. Saya percaya Yesus supaya nanti menjadi kaya. Begitu kan? Nah, tetapi ternyata di dalam perjalanannya, satu kali dia gagal di dalam berbisnis. Ada seorang majelis yang pernah, saudara, yang istrinya meninggal. Dia bertanya, kenapa? Kenapa ya musuh istri saya meninggal? Kenapa Tuhan melakukan hal ini pada saya? Gitu. Jadi apakah kalau kita sudah percaya Tuhan, kita nggak bisa meninggal? Orang yang kita kasihi nggak bisa meninggal. Ya. Nah, saudara sekalian, tapi kalau iman kita itu adalah iman karena kita menyadari saya orang berdosa. Dan ketika saya mendengarkan firman Tuhan, berita tentang Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menyelamatkan saya, menggantikan saya di salib sehingga saya tidak lagi menanggung hukuman dosa itu, melainkan Yesus yang sudah menanggungnya, dan saya mendapatkan kehidupan yang baru, dan saya akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau iman saudara betul-betul pada hal ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita tahu yang terpenting itu adalah yang akhir itu. Yang akhir itu. Bukan yang sementara di dunia ini, tapi yang akhir itu. Keselamatan yang kekal itu. Dan saudara, kalau orang yang dipilih oleh Tuhan, yang sudah ditentukan oleh Tuhan, keselamatannya, dasar keselamatannya, pastilah atas dasar keselamatan tentang hidup yang kekal itu, saudara. Apakah saudara mau menggantikan? Di saat-saat terakhir kehidupan saudara, ketika saudara sakit, ketika saudara susah, kemudian saudara bilang, saya nggak mau Tuhan lagi. Wah, ini memperparah kondisi saudara. Ya, karena saudara sudah memiliki iman yang demikian sampai akhir, tapi kemudian saudara mengatakan, saya tidak mau lagi percaya. Itu adalah satu kesalahan yang besar. Sebab itu saudara, saya percaya anak-anak Tuhan yang telah ditentukan, yang dipilih oleh Tuhan,
mempercaya kepada Yesus Kristus, dasar iman keselamatannya itu semuanya adalah Yesus mati bagi saya, menebus dosa saya, dan saya telah memperoleh hidup yang kekal, jaminan keselamatan itu, dan itu tidak pernah akan hilang dari kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara.